Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat ya? Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemarin kan sudah dijelaskan dinasti Umayyah itu berdirinya bagaimana, runtuhnya bagaimana, mundurnya bagaimana. Nah kali ini Ibu akan menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah. Pembahasan yang kedua adalah periode dinasti Abbasiyah. Ahli politik dan juga kepemimpinan sejarah sendiri membagi dinasti Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode yang pertama dari tahun 750 sampai tahun 847 Masehi disebut dengan tahun pengaruh Persia pertama. Kemudian periode kedua yaitu dari tahun 847 Masehi sampai tahun 945 Masehi disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Kemudian periode ketiga dari tahun 945 Masehi sampai tahun 1055 Masehi disebut dengan periode pengaruh Persia kedua. Kemudian yang keempat, periode keempat ini dari tahun 1055 Masehi sampai tahun 1115 Masehi disebut dengan periode Turki kedua. Kemudian yang terakhir yakni periode yang kelima yaitu dari tahun 1115 Masehi sampai 1258 Masehi. Ini adalah periode terakhir yaitu periode yang terbebas dari segala pengaruh baik dari Persia maupun dari Turki. Jadi seperti itu. Dinasti Abbasiyah sendiri berdiri sekitar 6 abad. Yang pertama didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah dibantu dengan Muslim Khorasani yang berasal dari negeri Khorasan. Nah, dinasti ini berdiri dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah sendiri dimulai dari abad ke-7, yakni dimulai karena adanya peperangan dan juga kemunduran dari dinasti Umayyah. Pemberontakan dan juga peperangan yang terjadi pada puncaknya ini adalah peperangan antara dinasti Umayyah dan juga Abul Abbas As-Saffah, yakni Muhammad bin Marwan dan juga Abul Abbas As-Saffah, yang kemudian dimenangkan oleh pasukan Abul Abbas As-Saffah. Dan itulah yang menjadi titik pertama pembangunan atau pendirian dari dinasti Abbasiyah itu sendiri. Masih pembahasan yang ketiga yaitu pembahasan tentang masa keemasan dari dinasti Abbasiyah. Masa keemasan dinasti Abbasiyah ini saat khalifah pemimpinnya adalah Harun al-Rasyid dan juga putranya Al-Ma'mun. Kekayaan yang ada saat masa ini digunakan untuk membangun sosial dan juga kesehatan untuk masyarakat, misalnya rumah sakit, kemudian pendidikan kedokteran dan juga pendidikan farmasi. Pembahasan selanjutnya dalam masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, wazir dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh beberapa rais dewan, antara lain yaitu Dewan Al-Haraj yang mengurusi bagian departemen keuangan. Kemudian ada Dewan Jundi yaitu departemen ketentaraan, ada Dewan Adiyah yaitu departemen kehakiman. Kemudian ada Dewan Azimas yaitu departemen pengawasan urusan negara. Lalu ada Dewan Al-Mawali wal Gilman yaitu dewan yang mengurusi bagian perburuhan. Yang keempat yaitu mengenai tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa dinasti Abbasiyah. Tokoh-tokoh tersebut antara lain yaitu Ibnu Qutaybah sebagai ahli sejarah dan juga politik. Kemudian juga ada Al-Tabari yang merupakan ahli sejarah terutama pada sejarah Rasul dan juga sejarah para raja-raja. Kemudian yang ketiga ada Al-Khawarizmi sebagai ahli dalam bidang matematika. Dan yang terakhir ada Ibnu Sina sebagai seorang yang ahli dalam bidang kedokteran dan juga filosofi yang menghasilkan karya berupa kitab yang berjudul Qaulul Fiqh. Akhirnya sampailah kita pada pembahasan yang terakhir mengenai kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Puncak dari kemunduran dari dinasti Abbasiyah ini disebabkan karena adanya serangan dari tentara Mongol.
serangan ini dipimpin oleh seorang yang bernama Hulagu Khan. Hulagu memberikan ultimatum kepada khalifah agar segera meruntuhkan tembok besar yang berada di kota sebelah luar. Namun menghadapi ultimatum itu, khalifah ini tetap enggan memberikan jawaban. Hingga pada akhirnya Hulagu Khan beserta pasukannya menghancurkan dan juga membakar kota Baghdad dan juga seisinya. Kemudian terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim pada serangan ini menjadi tanda berakhirnya kekuasaan dinasti Abbasiyah, tepatnya pada tahun 1258 Masehi. Nah, itu tadi pembahasan dari sejarah dinasti Abbasiyah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.